It's here. Halo teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang salah satu kisah yang fenomenal pada zamannya. Kisah tentang pembunuhan Jack the Ripper. Mungkin bagi sebagian kalian ada yang belum tahu tentang kisah ini. Makanya sebelum aku akan bahas tentang teori konspirasinya, aku mau sharing sedikit tentang info Jack the Ripper ini. Jack the Ripper adalah julukan paling terkenal di London yang diberikan kepada pembunuh berantai yang paling sadis yang beraksi di sekitar distrik Whitechapel, London tahun 1888. Julukan ini berasal dari sebuah surat yang dituliskan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh berantai. Tapi sayangnya surat ini diyakini adalah palsu atau hoax oleh masyarakat luas. Karena masyarakat berpikir yang kemungkinan surat ini ditulis oleh seorang jurnalis yang berupaya untuk meningkatkan minat publik terhadap kasus Jack the Ripper. Dan seluruh korban Jack the Ripper ini adalah wanita pekerja malam. Dan parahnya lagi, Jack ini membunuh dengan cara yang sadis. Dia memotong tenggorokan para korban lalu memutilasi perut mereka. Wow. Karena hilangnya organ-organ dalam di tubuh ketiga korban Jack the Ripper, akhirnya memunculkan dugaan bahwa pelaku ini memiliki pengetahuan tentang anatomi atau bedah. Sepanjang kasus ini viral, ada beberapa surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pembunuh berantai yang diterima oleh media dan juga Scotland Yard. Scotland Yard adalah markas pusat bagi Metropolitan Police Service yang bertanggung jawab atas keamanan wilayah Greater London. Surat From Hell ini diterima oleh George dari Komite Kewaspadaan Whitechapel. Surat From Hell ini tidak hanya berisikan sebuah tulisan saja, tapi juga berisikan separuh ginjal manusia yang sudah diawetkan. Dan pastinya ginjal ini diduga adalah milik salah satu korban dari Jack the Ripper. Dan karena pembunuhannya ini luar biasa brutal, masyarakat semakin percaya bahwa pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper ini adalah murni seorang diri, jadi bukan oleh sekelompok serial killer. Dan saking viralnya di London, kisah Jack the Ripper ini ikutan viral internasional. Serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian mengenai pembunuhan berantai lainnya yang dikenal dengan pembunuhan Whitechapel tidak mampu disangkut pautkan dengan kejadian Jack the Ripper pada tahun 1888. Karena misteri pembunuhan ini tidak pernah terungkap, legenda tersebut semakin kuat dan kemudian diiringi dengan penelitian sejarah asli, desas-desus cerita rakyat hingga sejarah semu. Bahkan istilah Ripperologi ini diciptakan untuk menggambarkan kajian dan analisis mengenai kasus The Ripper ini. Sampai segitunya ya, sampai ada istilah khusus buat si Jack the Ripper. Dan sampai saat ini ada 100 lebih teori konspirasi tentang identitas Jack the Ripper. Hari ini kita akan bahas beberapa teori konspirasi Jack the Ripper yang paling menarik dan viral pastinya. Teori pertama adalah dari pensiunan detektif Inggris. Menurut suatu hipotesis yang diajukan oleh pensiunan detektif Inggris ini, Jack the Ripper adalah seorang pelaut yang memiliki nama asli Carl Feigenbaum. Kenapa? Karena yang pertama, Carl telah dieksekusi karena telah membunuh seorang wanita di New York pada tahun 1894. Detektif Marriott menunjukkan bahwa ada fakta lain kenapa sih Jack the Ripper ini kemungkinan besar adalah Carl Feigenbaum. Detektif Marriott mengemukakan fakta bahwa ada 2 dermaga pedagang yang beroperasi di dekat Whitechapel. Carl dan juga rekannya diyakini seringkali datang ke rumah bordil di sekitar Whitechapel.
Asumsi berkaitan dengan target pembunuhan Jack the Ripper yang adalah wanita pekerja malam. Detektif Marriott juga melihat adanya kesamaan antara kejahatan yang dilakukan Jack the Ripper dengan pembunuhan Feigenbaum pada Juliana Hoffman. Dan penyelidikan pada arsip yang ada mengungkapkan bahwa Carl memiliki banyak sekali nama samaran. Apa mungkin salah satu nama samaran Carl adalah Jack the Ripper? Entahlah. Dan detektif Marriott juga menemukan satu fakta bahwa 1 abad yang lalu pengacaranya Carl juga menemukan kesimpulan yang sama. Pengacaranya Carl pada saat itu pun meyakini bahwa kliennya alias Carl Feigenbaum adalah pembunuh berantai. Bahkan pengacaranya pun sampai mengatakan melalui media surat kabar bahwa Carl mengakui dirinya lah pembunuh berantai itu. Dan meyakinkan bahwa pada saat kasus wanita-wanita itu terbunuh, Carl berada di tempat kejadian. Jadi menurut kalian nih teman-teman, apakah ini hanya sebuah kebetulan? Atau kalian setuju dengan teori yang ini? Teori kedua adalah teori yang paling mencengangkan dan menarik pastinya. Teori yang mengaitkan Pangeran Albert Victor, yang tidak lain adalah cucu laki-laki dari Ratu Victoria. Sang pangeran ini yang akrab dipanggil dengan Eddie oleh keluarganya adalah pewaris tahta kedua ketika dia meninggal akibat influenza pada usianya yang ke-28 tahun. Dan pada tahun 1970, Thomas, seorang dokter di Inggris, menerbitkan sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Eddie telah melakukan pembunuhan selama dia hidup dan memiliki gangguan kejiwaan akibat penyakit sifilis yang dideritanya. Bahkan karena sebuah artikel dari Thomas ini, media internasional pun terus melakukan penyelidikan kebenaran akan teori ini. Dan ada beberapa catatan resmi memberikan bukti kuat bahwa sang pangeran berada di dekat Whitechapel selama korban-korban pembunuhan itu ditemukan. Teori selanjutnya yang tidak kalah mencengangkan adalah pada tahun 2009 ada seorang sejarawan Inggris, Metro, mengumumkan bahwa dengan bantuan forensik yang modern dari pakar psikologis, dirinya berhasil mengungkapkan identitas Jack the Ripper. May mengarahkan pada Robert Mann. Robert Mann itu adalah seorang petugas kamar mayat di mana para korban Whitechapel masuk dan diperiksa. Berdasarkan pada cara yang dilakukan Jack the Ripper dalam memutilasi para korbannya, sejarawan Inggris ini menduga bahwa pelaku memiliki keahlian khusus di bidang anatomi atau bedah. Dan kriminolog modern juga menduga bahwa Jack memiliki kesulitan untuk mengenyam pendidikan dan status sosial ekonomi yang rendah dengan menganalisa gambar klasik dari seorang penguntit malam kelas atas. Tidak hanya itu, sesuatu hal yang sangat sesuai dengan profil Robert Mann yang menghabiskan masa kecilnya dalam keluarga miskin. Dan saat dia dewasa, dirinya berurusan dengan mayat setiap hari. Dan menurut hasil penelitian atas kasus Polly Nichols, ini adalah kasus pertamanya Jack the Ripper. Robert Mann diketahui melakukan tindakan yang tidak perlu, yaitu Mann membuka baju korban. Metro memandang bahwa Mann melakukannya dengan tujuan untuk mengagumi hasil karyanya sendiri. Apakah mungkin Robert Mann adalah Jack the Ripper? Oke teman-teman, itu adalah beberapa teori konspirasi yang paling mencengangkan dan viral tentang Jack the Ripper. Sampai ketemu di teori konspirasi atau di video-video menyeramkan berikutnya.